Malam itu, aku tidak pernah berniat mencari sesuatu yang aneh. Apalagi berkomunikasi dengan makhluk yang seharusnya tidak lagi berada di dunia ini. Tapi, ada satu tempat tua di pinggiran kota, salah satu bekas rumah peninggalan zaman Belanda yang selalu membuat orang sekitar memilih jalan memutar. Mereka bilang, di sana masih ada dua anak kecil, kakak beradik yang tidak pernah terlihat bermain, hanya berdiri diam, seolah menunggu seseorang yang tak pernah datang. Aku pikir itu hanya cerita kampung. Sampai suatu malam, aku mendengar mereka memanggil namaku. Dan sejak saat itu, aku sadar beberapa jiwa memang tidak pernah benar-benar pergi. Pertama kali aku mengetahui rumah itu dari seorang teman lama yang tinggal di desa kecil, tak jauh dari jalur perkebunan tua. Bangunan itu berdiri setengah roboh, dengan dinding tebal dan jendela kayu besar, khas arsitektur kolonial Belanda. Konon, dulu rumah itu milik seorang administratur Belanda yang mengurus perkebunan tebu. Setelah masa penjajahan berakhir, rumah itu kosong dan perlahan ditinggalkan. Orang-orang satu desa punya cerita yang sama tentang rumah itu. Tentang dua anak pribumi, kakak beradik yang meninggal secara tragis di sana. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana mereka meninggal. Ada yang bilang sakit, ada yang bilang kecelakaan, dan ada yang berbisik mereka tidak sengaja dikurung saat kerusuhan. Cerita itu terdengar seperti legenda biasa. Sampai suatu sore, aku ikut teman berkunjung ke lokasi untuk sekedar melihat dan memotret. Begitu memasuki halaman, suasana langsung berubah. Udara terasa lebih dingin dari seharusnya. Padahal matahari masih cukup terang. Rumput liar tumbuh tinggi, dan pohon tua berdiri seperti penjaga yang diam. Aku ingat, saat itu ada perasaan aneh, seperti sedang diperhatikan. Bukan perasaan takut, tapi seperti ada kesedihan yang menempel di udara. Kami berjalan masuk melalui pintu yang setengah terbuka. Lantai kayu yang berderit di setiap langkah. Bau lembab bercampur debu memenuhi ruangan. Di sudut ruang tamu, aku melihat sesuatu. Bekas coretan di dinding. Seperti gambar dua anak digambar dengan arang. Satu lebih tinggi dan yang satu kecil di sampingnya. Aku merasakan merinding yang tak biasa. Temanku hanya tertawa kecil. Ia bilang itu mungkin ulah anak-anak desa. Tapi entah kenapa, aku merasa itu bukan sekedar coretan. Seolah ada cerita yang tertinggal di sana. Beberapa hari setelah kunjungan itu, aku mulai mengalami hal aneh. Di malam hari sekitar pukul 12, aku terbangun. Kamar terasa sangat sunyi. Lalu aku mendengar suara pelan, seperti langkah kecil di lantai. Kupikir itu hanya halusinasi setengah tidur. Namun, suara itu berulang selama beberapa malam. Sampai suatu malam, aku
aku mendengar sesuatu yang berbeda. Suara bisikan sangat pelan, seperti anak kecil. Tidak jelas kata-katanya, hanya nada bicaranya seperti orang yang sedang sedih. Aku mulai merasa tidak nyaman. Akhirnya aku kembali ke rumah itu, sendirian, dengan niat mencari tahu. Saat itu, aku mencoba berkomunikasi. Aku tidak melakukan ritual khusus. Saat itu, aku hanya duduk di dalam rumah saat sore menjelang malam. Udara di dalam terasa sangat berat. Aku duduk di lantai, dekat ruangan yang dulu katanya kamar anak-anak. Dalam hati, aku hanya berkata pelan, "Kalau memang ada, aku tidak berniat mengganggu. Aku hanya ingin tahu apa yang sedang kalian tunggu dan apa yang sebenarnya terjadi pada kalian." Beberapa menit berlalu, tidak terjadi apa-apa. Lalu, tiba-tiba angin masuk dari jendela yang tertutup. Tentu saja bulu kuduku berdiri. Aku merasakan merinding yang hebat. Dan aku merasakan sensasi seperti ada 2 titik dingin di sisi kiri dan kanan tubuhku. Seolah ada yang berdiri sangat dekat. Suasana seketika berubah jadi sangat emosional. Seperti ada rasa sedih yang bukan milikku. Aku tidak melihat apa-apa, tapi aku jelas merasakan kehadiran. Di lantai berdebu tiba-tiba muncul jejak kecil. 1, lalu 1 lagi. Seperti bekas jejak kaki anak-anak. Aku terpaku. Saat mereka hadir, perasaan itu sulit dijelaskan. Bukan ketakutan, tapi seperti empati yang sangat dalam. Aku merasakan bayangan perasaan mereka. Sepi, menunggu, dan bingung. Seolah mereka tidak mengerti kenapa ditinggalkan. Dalam benakku muncul gambaran samar. 2 anak yang memakai pakaian lusuh khas masa lalu. Yang lebih tua berdiri sedikit di depan, dan yang kecil bersembunyi di belakangnya. Aku tidak tahu apakah itu imajinasiku atau sesuatu yang mereka tunjukkan. Waktu terasa berjalan lambat. Udara semakin dingin, dan ada satu perasaan yang sangat kuat. Mereka ingin didengar. Aku merasa seperti kembali ke masa lalu. Aku juga mulai merasakan potongan-potongan emosi, seperti potongan kenangan. Suasana gaduh, orang berteriak, dan suasana panik. Lalu rasa takut yang sangat besar. Seolah mereka bersembunyi di dalam rumah. Mereka menunggu seseorang kembali, tapi tidak pernah ada yang datang. Perasaan kehilangan itu begitu nyata sampai membuat dadaku sesak. Aku sadar, mungkin inilah cara mereka berkomunikasi. Bukan dengan kata, tapi dengan perasaan. Saat matahari benar-benar tenggelam, suasana menjadi jauh lebih mencekam. Aku merasakan sesuatu berdiri tepat di belakangku. Lalu, di depan, aku melihat seperti ada sosok kecil. Udara bergetar halus. Dalam hati, aku meminta mereka tenang.
Beberapa saat kemudian, aku merasakan sentuhan sangat lembut di punggung tanganku. Sentuhan itu lembut, tapi terasa dingin. Air mataku tiba-tiba mengalir tanpa sebab. Perasaan sedih itu begitu dalam, seperti milik mereka. Aku menyadari satu hal. Mereka tidak marah. Mereka hanya kesepian. Dalam keheningan itu, muncul satu kesan kuat di pikiranku. Seperti kalimat tanpa suara. Bahwa mereka menunggu. Menunggu seseorang pulang atau menunggu dijemput. Atau mungkin menunggu untuk diingat. Aku duduk di sana cukup lama. Sampai akhirnya suasana perlahan normal. Perasaan dingin tadi menghilang. Jejak kecil di lantai tidak lagi terlihat jelas. Aku tahu pertemuan itu sudah selesai. Sejak malam itu gangguan di rumahku berhenti. Tidak ada lagi suara langkah. Tidak ada lagi suara bisikan. Hanya sesekali ketika teringat, aku merasakan kesedihan yang samar. Esoknya aku mampir ke rumah temanku dan menceritakan kejadian yang terjadi padaku. Orang tua dari temanku kemudian bercerita bahwa dulu memang ada 2 anak pekerja yang hilang saat masa konflik menjelang kemerdekaan, dan mereka tidak pernah ditemukan. Rumah itu menjadi saksi terakhir mereka terlihat. Aku tidak tahu apakah benar mereka yang kutemui, tapi satu hal pasti, tempat itu menyimpan cerita yang belum selesai. Kadang kita berpikir bahwa masa lalu telah berlalu, bahwa semua yang terjadi akan hilang bersama waktu. Tapi ada beberapa kisah yang tertinggal di tempat tertentu, menunggu seseorang cukup peka untuk merasakannya. Malam itu mengajarkanku satu hal. Tidak semua makhluk halus hadir untuk menakut-nakuti. Sebagian hanya ingin diingat. Jika suatu hari kamu melewati bangunan tua dan merasakan kesedihan yang tak bisa dijelaskan, mungkin di situ ada cerita yang belum selesai. Dan mungkin seseorang masih menunggu di sana.